pergaulan bebas yuk. Ayo, ayo, ayo. Seks bebas yuk. Ayo, ayo, ayo. Ngerokok yuk. Ayo, 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 ayo. Mabok yuk. Ayo, 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 ayo. Gonta-ganti pasangan yuk. Ayo, 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 ayo. Terkena HIV. Jangan sampai. Nah, aktivitas-aktivitas tadi tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena dapat menyebabkan IMS. Video ini akan membahas dengan jelas agar kamu menjadi lebih paham dan juga terinspirasi untuk bisa menjaga diri. Yuk, simak videonya sampai selesai. Contoh nyata yang terjadi di Indonesia tahun 2026. Kota Semarang menjadi penyumbang kasus HIV terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika BPS Jawa Tengah tahun 2026, Semarang mencatat 620 kasus baru HIV atau AIDS tertinggi di antara 35 kabupaten atau kota di provinsi ini. Pada periode bulan Januari hingga Mei 2026 saja, Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat 240 kasus HIV baru. Kasus serupa juga terjadi di daerah lain seperti Surakarta, Banyumas, dan Pati. Penularan utama melalui hubungan seksual tanpa perlindungan dan kurangnya kesadaran untuk melakukan tes dini. Remaja seperti siswa SMA berusia 17 tahun yang karena kurang informasi dan pengaruh lingkungan mengambil keputusan beresiko. Hasilnya apa? Ia dinyatakan positif HIV. Dampaknya sangat besar seperti pengobatan seumur hidup, stigma sosial yang negatif, serta gangguan pada pendidikan, karir, bahkan hingga mimpinya masa depan menjadi buruk. Namun, semua ini bisa dicegah teman-teman dengan pengetahuan yang tepat. Ketika mendengar istilah kesehatan reproduksi remaja, mungkin sebagian dari kita akan mengkaitkannya dengan fungsi biologi semata. Tahukah kamu bahwa maknanya jauh lebih daripada itu? Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh yang meliputi aspek fisik, mental, hingga kesejahteraan sosial seseorang yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksinya. Artinya, pada kondisi ini, kita bukan sekedar bebas dari penyakit dan kecacatan saja ya teman-teman. Lebih daripada itu, kesehatan reproduksi adalah bagaimana kita memiliki kehidupan yang aman, bahagia, dan bertanggung jawab di masa depan. Secara garis besar, ada 3 poin utama yang mendasari pentingnya pemahaman ini. Yang pertama, kemampuan memahami dan menerima perubahan fisik dan psikologis tubuh kita. Contohnya, remaja tidak panik saat mengalami menstruasi pertama atau mimpi basah karena tahu itu normal. Dan poin yang kedua, ada kemampuan untuk mengambil keputusan secara sehat, bijak, dan bertanggung jawab terkait hubungan interpersonal. Contohnya, berani berkata tidak terhadap paparan negatif dari lingkungan atau teman sebaya. Dan poin yang ketiga, ada hak bagi setiap individu mendapatkan akses layanan kesehatan serta informasi tentang kesehatan reproduksi remaja secara akurat. Contohnya, bertanya mengenai kesehatan reproduksi remaja kepada dokter atau ahli kesehatan yang lainnya. Hindari mencari jawaban dari sumber internet yang tidak jelas ya teman-teman. Kalian pernah ngerasa terpengaruh oleh teman, media sosial, untuk melakukan sesuatu yang bahkan kalian aja belum siap untuk melakukannya? Nah, ketika reproduksi tidak dijaga, berbagai resiko akan muncul, seperti infeksi menular seksual atau IMS yang sering kita jumpai, termasuk HIV, kehamilan yang tidak direncanakan, hingga gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan rendah diri. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pendidikan dan masa depan seseorang.
Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tekanan dari teman sebaya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok terkadang membuat seseorang mengambil keputusan yang beresiko. Selain itu, media sosial juga mempengaruhi cara berpikir remaja. Tidak semua informasi yang beredar benar-benar untuk aman dan dapat kita tiru. Kurangnya informasi yang akurat membuat banyak remaja tidak memahami resiko dan cara menjaga kesehatan reproduksi dengan benar. Tetapi, kabar baiknya, semua faktor tersebut dapat kita atasi dengan informasi yang tepat, dukungan lingkungan yang positif, dan keberanian untuk membuat keputusan yang sehat. Karena kita dapat melindungi diri kita sendiri dan dapat meraih masa depan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada contoh masalah reproduksi dan penyebabnya. Beberapa contoh masalah yang sering terjadi. Yang pertama itu pergaulan bebas menimbulkan masalah kesehatan mental pribadi seperti vibes diri itu menjadi lebih negatif, menimbulkan permasalahan di sosial dan konflik ketegangan dalam keluarga. Lalu yang kedua, merokok dan mabuk-mabukan di usia remaja yang menimbulkan masalah gangguan hormon reproduksi. Yang ketiga ada HIV yang disebabkan oleh seks bebas tanpa memakai pengaman dan disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan resiko. Lalu yang keempat ada infeksi menular seksual atau IMS seperti HIV tetapi seringkali tidak menunjukkan gejala di awal. Penyebabnya yaitu yang sering bergonta-ganti pasangan dan jarang tes kesehatan. Yang kelima ada aborsi yang tidak aman atau memaksa untuk aborsi yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan hebat, infeksi rahim, dan masalah kesuburan di kemudian hari atau kemandulan. Solusi terbaik dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, lakukan tes HIV dan IMS secara rutin, terutama jika berisiko. Yang kedua, gunakan kondom dengan benar jika aktif secara seksual. Yang ketiga, komunikasikan batasan dan persetujuan dengan pasangan. Yang keempat, hindari narkoba dan alkohol yang dapat menurunkan kendali diri. Yang terakhir, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Di sini, PNF memegang peranan yang sangat penting. PNF bisa menjadi fasilitator untuk kegiatan penyuluhan kesehatan dengan bekerja sama kepada berbagai pihak kesehatan untuk membantu memberikan edukasi langsung di sekolah-sekolah, komunitas, dan juga melalui media. PNF menciptakan ruang aman untuk bertanya tanpa rasa malu, mendampingi, dan juga membantu untuk menghubungkan kelayanan kesehatan. Education is not the feeling of fire, but the lighting of a fire. Dari kutipan tersebut, saya belajar satu hal, bahwa pendidikan bukan sekedar menerima, tetapi bagaimana seseorang terus bertumbuh. Namun, apakah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan? Faktanya, masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses pendidikan. Ada yang harus berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi, ada yang harus bekerja sejak usia muda demi membantu keluarga, ada pula yang terkendala waktu, jarak, dan kondisi kehidupan lainnya. Akibatnya, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi menjadi semakin terbatas. Apakah dengan keterbatasan tersebut berarti seseorang kehilangan kesempatan untuk berkembang? Tentu tidak, karena di tengah berbagai tantangan tersebut, pendidikan non-formal hadir sebagai jawaban atas permasalahan pendidikan. Pendidikan non-formal merupakan ruang belajar yang fleksibel yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin terus belajar. Karena pada dasarnya, belajar tidak hanya sebatas ruang kelas saja, tetapi pembelajaran merupakan proses sepanjang hayat yang terus dilakukan sampai kita mati. Melalui pendidikan non-formal, masyarakat dapat melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan, mengembangkan keterampilan melalui berbagai kursus dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas hidup melalui program pemberdayaan masyarakat. Pendidikan non-formal memiliki prinsip lifelong learning. Belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi setiap individu, tidak dibatasi usia, tidak dibatasi latar belakang, dan tidak dibatasi oleh kesempatan yang